Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Inilah pilkada serentak yang mungkin paling kontroversial. Jadwal pelaksanaannya saja sudah ditentang sedari awal. Tak terhitung penolakan dari ormas-ormas berpengaruh, juga kritik para ilmuwan, tak bikin keputusan luruh. Segala argumen yang pro dan kontra sudah disampaikan, pilkada saat pandemi akhirnya tetap dilaksanakan. Beberapa hasilnya malam ini sudah mulai kelihatan, nama-nama yang mendapatkan mandat di tengah kepedihan. Marilah menyimak laporan-laporan dari lapangan, kita dengar suara kemenangan maupun kekalahan. Inilah Mata Najwa, juara pilkada era corona. Saya rasa bukan dinasti lah. Teman-teman, hari ini pilkada serentak dilaksanakan di 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia. Tak seperti biasanya, pilkada kali ini digelar dengan protokol kesehatan ketat di tengah situasi pandemi. Kita akan memotret jalannya kontestasi hari ini dari sisi politik maupun pelaksanaannya. Sudah hadir di studio Mata Najwa, saya perkenalkan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto. Malam Mbak Nana. Terima kasih sudah ada di Mata Najwa. Terima kasih. Hadir juga anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Nana. Sehat-sehat Mbak. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Makanya sudah bisa hadir gabung sama Mbak Nana. Alhamdulillah, terima kasih banyak kesediaan dan waktunya kita bergabung untuk bicara pilkada hari ini. Pilkada yang sejak awal sudah banyak pro kontra, terutama bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Kita akan melihat apa yang terjadi di lapangan karena sudah bergabung bersama kita Wulan Purbani dan suaminya Salahuddin Al-Ayubi yang hari ini bertugas sebagai KPPS di daerah Gresik, Jawa Timur. Selamat malam Mas Udin, selamat malam Mbak Wulan. Selamat malam. Apa kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi yang tugas hari ini itu Pak Salahuddin ya? Iya Mbak Nana. Nah, saya ingin tahu pengalamannya seperti apa hari ini di TPS, ramai atau sepi? Untuk kali ini tidak ada penumpukan pemilih karena dibatasi dibagi jam Mbak Nana. Dibagi jam. Per RT itu 1 jam, kebetulan kami 5 RT, nah seperti itu. Jadi lengang sekali. Sampai penutupan itu tidak ada penumpukan massa sama sekali. Oke, Mas Udin bertugasnya di bagian mana ini? Saya di bagian pendaftaran Mbak Nana. Jadi dari awal udah Mas Udin yang menyambut para pemilih gitu ya? Iya, betul. Saya mau tahu kenapa mau jadi petugas KPPS, padahal katanya Mbak Wulan, istri tercinta itu ngelarang. Iya, apa ya Mbak ya, karena gini Mbak Nana, kami masih dibutuhkan oleh warga untuk menjadi petugas atau anggota KPPS. Karena banyak juga yang mau sebenarnya, tapi tidak memenuhi syarat karena terbentur oleh umur dan penyakit bawaan seperti itu. Mas Udin nggak khawatir sama sekali lagi musim pandemi dan harus menjaga TPS, harus bertemu banyak orang sampai ratusan, tidak ada rasa khawatir? Kalau khawatirnya sangat khawatir Mbak Nana, khawatir sekali. Namun daripada itu kami terpanggil rasa kebersamaan, rasa kepedulian, seperti itu. Oke, kalau saya mau ke Mbak Wulan, sempat sampai nggak bisa tidur katanya kepikiran Mas Udinnya menjadi petugas KPPS, kenapa Mbak? Iya Mbak, ya karena kan memang di masa pandemi ini kita kan nggak tahu yang datang itu OTG atau enggak, itu kan jadi kita khawatir sekali Mbak. Kalau penyakitnya kelihatan gitu, ya kita bisa lebih antisipasi, tapi ini kan penyakitnya nggak kelihatan, jadi kita lebih banyak khawatirnya.
Apa jadi yang diwanti-wanti ke Mas Udin ketika akhirnya tetap jadi petugas KPPS? Yang diwanti-wanti apa, Mbak? Ya pakai APD. Awalnya nggak mau, tapi akhirnya alhamdulillah mau pakai APD, pakai masker yang N95, pakai face shield. Ya diusahakan yang semaksimal itu yang kita bisa usahakan, minum vitamin, seperti itu Mbak Nana. Itu semua disediakan KPU atau usaha sendiri, Mbak? Untuk APD sebetulnya disediakan satu di TPS, cuman kemarin pakai punya kita sendiri. Oh jadi. Kalau vitamin. Jadi walaupun petugas KPPS-nya ada banyak, tapi APD yang disediakan cuma satu. Iya, cuma satu. Jadi akhirnya pakai punya sendiri. Itu pun kalau ada gini Mbak, untuk APD itu memang disediai cuma satu untuk antisipasi korban corona dan pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3. Juga biliknya akan beda. Nah itu diantar oleh petugas yang berpakaian APD. Oke, tapi tadi Mas Udin menyediakan pakai APD sendiri begitu ya? Ya alhamdulillah Mbak, walaupun seharian kami pakai karena faktor cuaca mendukung, hujan terus, jadi ya lebih hangat pakai APD. Oh jadi nggak hujan mungkin ya penghangat. Oke, saya mau lihat fotonya. Saya mau minta tolong produser Mata Najwa untuk mengeluarkan dokumentasinya supaya pemirsa Mata Najwa juga bisa melihat bagaimana situasinya. Sebelumnya sempat dites COVID tidak? Iya, dites Mbak. Dites 3 hari sebelum pelaksanaan di rapid test Mbak. Di rapid test saja, tapi tidak di swab test ya? Oh enggak. Oke, semuanya di rapid test. Nah setelah sekarang nih, ada rencana lagi tidak setelah pelaksanaan pemungutan suara, ada rencana dari KPU untuk dites lagi para petugas ini? Sampai saat ini belum ada, namun daripada itu kami insya Allah secara mandiri besok akan kami besok atau lusa akan kami tes mandiri Mbak. Oh jadi nggak nunggu biaya, nggak perlu minta dibayarin KPU, malah mau tes sendiri Mas Udin? Kebetulan gini Mbak, faktor dorongan dari istri dan mertua, karena mertua kami kebetulan dokter, sangat peduli sama kesehatan. Jadi kalau menunggu dari KPU ya itu kalau ada, kalau enggak kami jadi korban nantinya kan gitu. Oke, jadi rela mengeluarkan biaya sendiri begitu ya, beli APD sendiri, tes rapid sendiri, luar biasa ini memang Mas Udin. Dan tentunya Mbak Wulan yang sudah juga akhirnya memberi izin. Baik, kita akan break dulu, setelah ini kita akan kembali. Saya juga nanti akan berbincang dengan petugas KPPS yang datang ke rumah-rumah tempat di mana pasien COVID melakukan isolasi mandiri. Seperti apa ceritanya setelah pariwara, tetap di sini. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir. Selain bertugas di tempat pemungutan suara, petugas KPPS di Pilkada kali ini juga harus jemput bola, mendatangi para pemilih yang sedang menjalani isolasi mandiri. Saya sudah terhubung dengan Aat Nur Adha, petugas KPPS di Sleman, Yogyakarta, yang harus menjemput suara di rumah warga yang sedang karantina. Selamat malam, Mas Aat. Selamat malam, Mbak Nana. Mas Aat katanya sukarela ya, nggak ada yang mau, tapi terus Mas Aat akhirnya mengajukan diri sendiri untuk jadi petugas yang mendatangi rumah karantina. Kenapa, Mas? Ya karena udah tugas juga sih Mbak, daripada nanti kita gimana ya, istilahnya cari-cari orang tapi nggak ada yang mau, mending saya relawan aja Mbak. Jadi tadi datang ke satu rumah, kemudian melayani berapa pemilih Mas? Di satu rumah tersebut ada 4 orang pemilih Mbak.
Mas Aat masuk sampai ke dalam rumahnya? Masuk cuman sampai depan, jadi di ruang tamu mereka. Itu saya lihat ada fotonya nih lagi muncul di mata Najwa, foto Mas Aat, tapi nggak kelihatan Mas karena pakai hazmat lengkap itu. Berapa lama jadi proses persiapannya dari mulai datang sampai keluar? Kalau proses untuk pemakaiannya sih agak lama Mbak, sekitar ya 20 menitan. Terus pas posisi masuk ke rumah mereka itu sekitar 10 menitan Mbak. 10 menit, jadi selesai dari sana. Oke, selesai dari sana langsung kembali ke TPS begitu ya? Ya Mbak, tapi kita juga disteril dulu kan Mbak. Jadi saya sendiri disemprot dulu tadi sebelum aku melanjutkan ke tugas juga. Disteril, jadi disemprot-semprot sterilisasi lagi Mas Aatnya? Iya Mbak, mau nggak mau juga gitu Mbak, udah prosedurnya juga. Sebelumnya Mas Aat sempat dites COVID tidak Mas? Iya Mbak, itu kurang lebih 1 minggu yang lalu. Tesnya apa, rapid atau PCR, swab? Cuma rapid. Cuma rapid ya. Dan setelah ini ada rencana dari KPU akan dirapid lagi atau akan dicek lagi? Belum Mbak. Belum ada ya? Kita tunggu aja dari KPU ya. Akan nunggu KPU aja. Jadi pasrah nunggu aja ada atau enggak gitu ya Mas? Iya Mbak. Oke, kalau di TPS Mas Aat tempat bertugas hari ini seberapa lancar? Ada penumpukan warga pemilih atau bagaimana kondisinya waktu di TPS Mas? Kalau dibilang lancar Mbak. Terus kalau ada penumpukan dibilang enggak. Karena kita udah ada batasan untuk, jadi tiap jam itu ada sendiri-sendiri Mbak. Jadi kita bagi tiap 45 menit itu khusus 50 orang. Terus tiap pergantian shift itu kita sterilkan dulu ruangannya juga. Warga tapi disiplin ya Mas, mau disuruh cuci tangan, disuruh pakai sarung tangan, bawa pulpen sendiri. Rata-rata kalau di TPS-nya Mas Aat? Mereka sangat antusias Mbak. Mereka sudah jaga sendiri-sendiri dari rumah juga, bawa pulpen sendiri dari rumah. Ya meskipun ada yang lupa, tapi kita tetap sediakan Mbak. Oke, baik kalau begitu. Saya ingin lempar ke Mbak Titi. Mbak Titi, Anda juga pemilih, Anda warga Tangsel, dan tadi pagi saya juga sudah melihat IG Mbak Titi sempat datang memilih juga. Betul, memilih. Memilih ya Mbak, walaupun sejak awal memang kencang nih soal pilkada di tengah pandemi karena ada kekhawatiran, tapi toh datang memilih. Kenapa Mbak Titi? Yang paling memotivasi adalah karena saya ingin ada perubahan di Tangerang Selatan. Dan sebagai warga negara, perubahan itu ada di bilik suara, surat suara. Dan yang kedua, saya menghargai kerja keras dari tetangga-tetangga, karena kan ini sebenarnya kerja sukarela ya. Yang menjadi KPPS itu mayoritas adalah tetangga-tetangga, warga di sekitar rumah saya, dan itu ingin saya apresiasi. Dan yang ketiga, karena saya merasa mereka yang menjadi petugas ini patuh pada protokol kesehatan, jadi saya relatif merasa aman ketika mereka menjadi petugas dan cukup yakin bahwa mereka akan menerapkan protokol kesehatan ini di TPS saya. Jadi 3 hal itu yang sebenarnya saya bersedih karena ibu saya, adik saya memutuskan untuk tidak menggunakan hak suara karena mereka merasa tidak memiliki keyakinan seperti apa yang saya miliki, terutama soal kesehatan TPS. Jadi itu beberapa implikasi di antara pelaksanaan pilkada di tengah situasi pandemi, tapi akhirnya saya gunakan hak pilih, persis tadi seperti disampaikan, yang juara itu 2 Mbak, 1 pemilihnya, yang kedua petugasnya. Karena pemilihnya, walaupun kadang-kadang seperti kayak lucu ya, kita nih jaraknya dari TPS hanya berapa meter, dari rumah kan sudah cuci tangan, bawa hand sanitizer, tapi karena petugas suruh, tolong Bu cuci tangan, akhirnya harus cuci tangan begitu. Jadi hal-hal seperti itu memang menjadi sesuatu yang unik pada hari ini dan petugasnya pun ya mau mengikuti aturan yang ada. Jadi yang juara petugas termasuk ini nih, Mas Aat nih juara nih karena yang lain nggak mau, Mas Aat bahkan volunteer langsung datang dan sebagainya. Betul sekali. Mas Toto, apa yang Anda lihat terjadi di lapangan hari ini? Lembaga Anda misalnya melakukan quick count di 11 daerah kalau saya tidak salah. Iya betul. Secara umum pilkada hari ini? Iya, saya ingin masuk tentu saja ke tema juara pilkada di tengah corona ya. Jadi sulit kita bicara pilkada dalam konteks normal kan. Ada 2 hal yang menurut saya menarik dievaluasi. Pertama tentu saja terkait dengan tema kesehatan. Betul nggak pertanyaan paling ekstrim bahwa pilkada ini seperti ditakutkan akan bisa menjadi klaster baru. Yang kedua kita akan bicara hal-hal yang selalu kita bahas dalam situasi normal pun. Pilkada serentak ini membawa perbaikan kualitas demokrasi nggak? Sekarang kita tambahin embel-embel
dengan metode baru kampanye dalam pandemi menambah kualitas atau jangan-jangan makin memperburuk. Yang pertama, kita bisa berdebat dengan berbagai macam sudut pandang ya, tapi secara kasat mata memang hari ini tidak terlihat semenakutkan apa yang ditakutkan. Terutama para kritikus ya terhadap pilkada. Kalau kita lihat memang tidak ada yang mengular, tidak ada yang kerumunan, dan mungkin betul kita harus mengatakan juaranya para petugas KPPS dan sebagian pemilih yang saling mengingatkan. Tetapi ada catatan, dalam konteks ini kita nggak bisa melihat hanya dari apa yang kita lihat di TV, di media, selintas misalnya. 270 daerah. Satu-satunya cara memastikan sebuah helatan besar tidak menimbulkan klaster itu adalah bagaimana negara, Satgas Kesehatan dalam konteks ini kemudian melakukan proses testing, melakukan tracing dari data-data yang diimpun hari ini. Sehingga kemudian ini tidak berbicara sekedar pra-pilkada atau hari H pilkada, paling penting adalah memastikan setelah ini tidak membawa dampak yang buruk. Jadi ujian sesungguhnya adalah setelah hari H ini, apakah kemudian, tapi bagaimana mau contoh menguji tadi kalau seperti petugasnya Mas saja, kan, ya, sampai petugasnya saja pasrah. harus rapid sendiri, pasrah sendiri. Dan pasrah tidak tahu setelah dia berkunjung ke orang yang memang terkena corona, apakah akan ada testing lagi atau tidak. Ini yang menurut saya akan lebih menakutkan. Kalau dari skema yang ada sekarang memang rapid test itu hanya disediakan sebelum bagi petugas. Betul. Tapi pasca itu tidak ada skema untuk rapid Karena ada test. catatan Mbak Nana dan Mbak Titi, bagaimana negara-negara lain juga kemudian akhirnya melihat kasus bahkan sehari sesudah terjadinya pemilu. Dominikan itu langsung naik tajam. Ya. Amerika setelah, padahal dia ada early voting dan ada pos yang sudah mengeliminir ya. Tapi rekor hariannya kedua terbesar. Ada juga Polandia naik sedikit. Tetapi ada juga seperti Singapura yang memang penanganannya baik, kemudian malah turun. Nah itu yang menurut saya kita harus mengevaluasinya setelah ini. Dan tidak mungkin pada hari legitimasi pemerintah akan bisa dipertahankan kalau dia bisa membuktikan hal tersebut. Saya ingin kembali ke tadi Mbak Wulan dan Mas Udin. Mbak Wulan, saya sempat membaca surat Anda, surat pembaca di salah satu media, di Detik kalau saya tidak salah. Mbak Wulan sempat bilang seharusnya disiapkan asuransi, seharusnya pemerintah negara lebih menjamin petugas KPPS yang hari ini bertugas luar biasa di lapangan. Begitu ya Mbak? Iya, betul Mbak Nana. Betul Mbak Nana. Harusnya dapat asuransi karena apa Mbak? Kalau menurut Mbak Wulan? Ini berdasar pengalaman tahun kemarin Mbak. Tahun kemarin ini saya juga punya teman-teman yang jadi KPPS dan mereka itu juga bukan dari golongan ekonomi yang mampu. Saya bayangkan kalau seandainya mereka itu sakit atau gimana itu kan pasti susah sekali Mbak. Jadi pengalaman dari pemilihan-pemilihan yang lalu begitu ya. Kita juga punya pengalaman pahit ketika pemilu bahkan ada ratusan petugas KPPS yang kemudian harus wafat dan sebagainya. Jadi didorong karena kekhawatiran dan didorong melihat apa yang terjadi sebelumnya. Mbak Wulan minta negara lebih menjamin lagi bagaimana keselamatan dan kesehatan suami dan juga petugas KPPS yang lain. Begitu ya Mbak? Ya, betul sekali Mbak Nana. Sekarang masih ada kekhawatiran atau sudah lebih lega atau bagaimana Mbak Wulan? Lega sedikit karena kan kalau kita kena COVID atau enggak kan baru tahunya 2 atau 3 hari lagi Mbak Nana. Mudah-mudahan sehat terus Mbak. Karena tadi rasanya kalau dengar Mas Udin niatnya betul-betul niat mau mengabdi, mau membantu ya Mas? Ya, betul Mbak. Jadi kita doakan insya Allah sehat-sehat terus. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Mas Udin, Mbak Wulan. Iya, Mbak Nana. Yang dari Sleman juga Kak Aat, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Mbak Nana. Kami akan kembali, kita akan berbicara dengan para kandidat pilkada di beberapa daerah. Bagaimana pengalaman mereka sebagai kandidat setelah pariwara, tetap di sini.
Sempat menuai kontroversi, pemungutan suara bagi pasien COVID-19 di rumah sakit hari ini tetap dilaksanakan. Seperti apa proses pemungutan suara di rumah sakit? Sudah bergabung di Mata Najwa, petugas KPPS yang bertugas ke Rumah Sakit Kerembangan Surabaya, ada Febrian Kiswanto, dan ada juga Tasya Marcella, pasien COVID-19 yang ikut memilih hari ini. Saya ingin ke Pak Febrian dulu. Selamat malam Pak Febrian. Selamat malam Mbak. Pak Febrian, bagaimana tadi pengalamannya menjadi petugas KPPS yang mendatangi rumah sakit? Seperti apa, Pak? Iya, Mbak. Jadi ini pengalaman pertama yang luar biasa menurut kami ya. Jadi kami bersama teman-teman BPS dan juga KPPS hari ini memfasilitasi teman-teman pemilih, khususnya di rumah sakit lapangan ya, rumah sakit lapangan COVID-19 yang ada di Indrapura, Kelurahan Mayoran, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya. Jadi teman-teman tadi, saya pikir ini juga pertama kali bagi kami semuanya untuk kemudian hadir secara langsung, kemudian memberikan fasilitas kepada teman-teman pemilih, karena memang mereka merupakan warga Kota Surabaya yang juga harus difasilitasi hak pilihnya. Akhirnya kita kemudian fasilitasi tersebut. Seperti apa tadi prosesnya, Mas? Jadi datang ke rumah sakit, seberapa ketat protokol kesehatan yang Anda dan teman-teman lakukan untuk masuk ke zona merah begitu istilahnya? Ya, awalnya kita melakukan koordinasi sebelumnya, Mbak, dengan petugas rumah sakit lapangan tersebut, dan memang protokol kesehatan diterapkan sangat ketat di sana, mengingat di sana juga termasuk zona merah. Kita berpikir kita bisa melakukan itu dengan tidak secara masuk ke dalam secara langsung, tapi ketika kemudian tadi diputuskan hari ini seperti tidak memungkinkan karena faktor cuaca tadi di Surabaya hujan, sehingga kemudian mau tidak mau kita harus ekstra ya, jadi langsung masuk ke dalam, dan sebagai gantinya kita dibekali dengan prosedur protokol kesehatan sangat ketat. Jadi kita menggunakan baju hazmat secara full tadi, Mbak, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi teknisnya masuk langsung ke kamar-kamar perawatan di rumah sakit, berinteraksi langsung dengan pemilih yang juga pasien COVID, begitu Mas? Ya, kita tadi dibantu oleh relawan yang di sana untuk kemudian memanggil data. Kita sudah dapatkan sebelumnya, Mbak, datanya, kemudian dipanggil secara bergantian 10-10, kemudian kita cek datanya, setelah kemudian memang benar, baru kemudian kita berikan surat suaranya, dicoblos, dan kemudian dimasukkan di kotak suara. Dan ini dilakukan di bangsa rumah sakit atau di dalam kamar pasien atau di mana? Kita tadi ada di ruangan sama halaman ya, ruangan dekat halaman tadi, supaya kita mengantisipasi, kita disarankan menggunakan ruang terbuka. Sehingga tadi tadi itu barisnya teman-teman yang digambar itu, itu teman-teman pemilih itu baris di luar, kita agak masuk ke dalam di lobi seperti itu untuk memfasilitasi. Ya. Berapa orang tadi Mas pemilih yang ada di rumah sakit yang menggunakan hak suaranya? Yang menggunakan hak suaranya ada 40, Mbak. Ada 40 pemilih. Lumayan banyak juga ya, ada 40. Ya. Dan tadi petugas... Dari awalnya datanya kita dapat 70 dari rumah sakit, tapi yang menggunakan hak pilihnya 40. Oke, dari 40 dari 70 yang terdaftar. Kalau tadi petugas yang datang berapa banyak, Mas? Dan sulit tidak untuk meminta petugas KPPS untuk menjadi yang bertugas datang ke rumah sakit? Ya, sulit, Mbak. Jujur kami kesulitan, tapi karena diamanahkan oleh PKPU itu kan tidak menggunakan TPS baru, tetapi TPS terdekat. Nah, otomatis kemudian TPS terdekat itu kan di sekitar rumah sakit tersebut. Ketika kemudian kita minta TPS terdekat, semuanya pada tidak mau KPPS-nya. Dan sempat tadi ada yang mau, tapi karena kemudian tahu kondisinya, salah satu ketua KPPS-nya dipanggil sama orang tuanya. Dipanggil orang tuanya karena khawatir. Ya, saya pikir itu hal yang wajar, tapi kami dari PPK sudah mengantisipasinya sehingga tetap bisa terlaksana karena sudah ada penggantinya. Tadi ada total yang masuk itu ada 4 orang, Mbak, ada 4 orang yang fasilitasi. Termasuk salah satunya Anda ya, Mas? Iya, Mbak. Oke, Anda jadi sempat tidak bersedia, yang lain kemudian sempat ada yang dipanggil orang tua dan sebagainya, hal-hal yang tentu sangat bisa dimaklumi begitu. Tapi kalau Anda sendiri tanpa keraguan langsung masuk atau sempat juga ada juga karena KPPS-nya juga tidak ada
tidak ada yang kemudian mau ya Mbak. Artinya hanya sedikit yang kemudian berkenan, maka ya mau tidak mau harus mendampingi lah Mbak. Oke, jadi karena bagian dari tanggung jawab mau nggak mau harus maju sendiri ya Mas? Iya, harus ikut menemani ya. Harus ikut menemani. Dan setelah ini, kalau tadi saya berbincang dengan petugas KPPS yang lain yang ada di Sleman misalnya, atau yang ada di daerah lain, itu mereka tidak ada prosedur setelah ini dites lagi. Kalau di Surabaya bagaimana Mas? Setelah ini akan ada prosedur tertentu? Secara normatif, proses itu hanya dilakukan sebelum Mbak. Kami belum mendapatkan informasi terkait khusus, ini kan pemilih ekstra ya, untuk yang menangani pemilih ekstra ini apakah kemudian setelah pelaksanaan ini juga kemudian akan dibantu atau difasilitasi untuk tes. Kami belum paham, belum tahu mendapatkan informasi tersebut, tapi rencananya tadi sama teman-teman juga kita akan rapid mandiri sebagai bentuk antisipasi dini. Tadi disarankan dokter juga seperti itu. Jadi hanya akan rapid ya Mas, rapid dan itu dilakukan mandiri. Baik. Saya ingin ke Mbak Tasya Marcella yang berada di rumah lawan COVID, rumah isolasi lawan COVID di Tangerang Selatan. Selamat malam Mbak Tasya. Malam Mbak Nana. Mbak Tasya sudah berapa lama ini masuk di rumah isolasi? Dari pertanggal 1 Desember dan mudah-mudahan 3 hari ke depan saya bisa pulang. Insya Allah, mudah-mudahan tes terakhirnya segera negatif jadi bisa pulang ya Mbak. Amin. Tapi kondisinya sekarang secara umum seperti apa? Kalau di sini kondisinya sih kita beraktivitas biasa ya, seperti layaknya orang sehat aja sih Mbak, karena kita di sini jadi kayak tanpa gejala gitu Mbak. Jadi baik-baik aja sih gitu di sini. Alhamdulillah. Tadi ikut nyoblos ya Mbak Tasya? Iya ikut, berKTP Tangerang Selatan di sini ikut semua Mbak Nana. Ada berapa banyak tadi yang di sana yang kemudian ikut pilkada, ikut milih? Di sini kita sekitar 103 orang, tapi yang memilih hanya 80 orang karena sebagian tidak berKTP Tangerang Selatan Mbak Nana. Sebelumnya ada sosialisasi pilkada nggak di tempat isolasi atau ada woro-woro gitu soal pilkada atau belum ada sama sekali? Belum ada sama sekali sih kita gitu, jadi sama-sama menurut hati nurani aja. Oke. Tapi pada saat pencoblosan tadi lancar atau ada kendala atau seberapa rumit? Bisa diceritain? Lancar sih Mbak Nana dan teratur. Kita juga benar-benar jaga jarak dan para petugasnya APD dengan lengkap Mbak Nana. Jadi dan memanggil namanya satu persatu. Jadi nggak ada berkerumunan juga sama sekali nggak ada. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. Terima kasih banyak Tasya sudah bercerita. Ya, dan terima kasih untuk Mas Febrian Kiswanto sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Mbak Titi, juara pilkada lagi berarti nih? Betul. Juara pilkada? Juara, benar-benar juara ya. Karena sebenarnya kalau di luar negeri itu Mbak, hal yang sama juga dilayani. Bahkan di Amerika Serikat, mereka dibolehkan untuk datang ke TPS, tetapi dengan mematuhi protokol kesehatan. Hanya saja kalau di sana, cara mereka mengantisipasi tadi, dengan memberlakukan early voting atau bisa memilih lebih awal sehingga mengurangi penumpukan di TPS. Atau yang kedua postal voting atau mail-in ballot. Kalau kita kan semua in-person voting, harus orangnya langsung ketemu petugas dan ngasih surat suara. Jadi walaupun tadi terlihat ya, bagaimana sebenarnya kekhawatiran, ketakutan itu ada. Tetapi rasa tanggung jawab, kemudian tugas membuat rasa itu harus dilawan begitu. Kadang-kadang ada yang tidak bisa melawan ketika bapaknya nelpon karena nggak mungkin nolak. Tadi kejadian langsung. Seperti tadi. Nah tapi yang ditunjukkan oleh Pak Febrian, saya kira tidak bisa hanya berhenti di sana. Negara ini mau apa sama orang-orang seperti mereka? Tadi kan disampaikan, kok dibiarkan rapid test mandiri gitu loh. Harusnya kan bukan hanya rapid test, difasilitasi untuk swab test atau PCR. Sehingga betul-betul kontribusi mereka bagi negara itu mendapatkan layanan kesehatan sepadan. Ini mungkin yang harus kita serukan kepada pemerintah, KPU, dan juga Satgas agar memberikan layanan yang semestinya terbaik untuk para pahlawan demokrasi ini. Mas Toto, seharusnya sejak awal ini sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan kan? Iya. Apa karena sudah terlalu mahal? Pilkada sekarang sudah terlalu mahal. Katakanlah ada dua pihak di sini yang mewakili negara ya. Pertama ada penyelenggara pemilu, tapi kan sekarang ada juga Satgas. Oke, katakanlah tugas penyelenggara pemilu berhenti pada hari ini dan proses perhitungan rekap. Ada tugas negara yang lebih besar memastikan bahwa gambling ini, pertaruhan besar ini secara kesehatan itu tidak berakibat buruk. Disitulah tugas Satgas menurut saya. Jadi
bagaimana kemudian negara, pemerintah dalam konteks ini ya harus mendorong Satgas tadi untuk kemudian melakukan hal-hal yang mungkin KPU merasa tidak menjadi kewenangannya. Nah ini yang saya ingin lihat, jangan sampai kita berhenti sekarang misalnya berdebat partisipasi pemilih nggak jelek-jelek amat. Kualitas demokrasi dikatakan kemudian membaik. Dan di TV nggak ada yang mengular. Kan nggak mungkin kita melihat situasi pandemi sedangkal itu gitu. Contoh, Korea Selatan dengan New Zealand, partisipasi pemilih naik. Bahkan dibandingkan dengan pemilu sebelum, bahkan di Korea Selatan setelah 92 ini tertinggi. Tapi mungkin yang kata Mbak Titi bukan hanya pada hari H, mereka ada mail-in ballot dan sebagainya. Sebetulnya tetap datang, tapi poin pentingnya begini loh. Mereka mau datang karena sudah menyadari penanganan pandemi baik. Sehingga mereka berani datang. Nah di Indonesia partisipasi pemilih terus terang tidak terlalu buruk. Tapi bukan karena kesadaran pemerintah sudah melakukan penanganan dengan baik. Karena nggak ngerti tentang apa itu bahaya corona. Dan bagaimana cara menyelesaikannya, pemerintah masuk lagi. Testing, pastikan tidak ada korban. Baik, kita akan kembali setelah pariwara. Dan setelah ini saya akan berbincang dengan sejumlah kandidat yang hari ini bertarung di daerah masing-masing. Kita akan melihat dan berbincang dengan kandidat di Tangerang Selatan dan juga nanti di Surabaya. Setelah pariwara ini, tetap di Mata Najwa. Persaingan ketat terjadi di Pilkada Tangerang Selatan hari ini. Pasangan Benyamin Pilar lewat hasil quick count unggul dengan perolehan suara 40,28% dan terpaut tipis dengan pasangan Muhammad Sarah dengan 35,97%. Ini adalah hasil quick count yang kami tunjukkan dari Carta Politika. Saya ingin bergabung dengan calon wali kota Tangerang Selatan, ada Benyamin Daphni, dan ada juga calon wakil wali kota Tangsel, ada Rahayu Saraswati. Selamat malam Pak Benyamin, selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih banyak. Metro. Terima kasih banyak sudah bergabung Maaf. Terima kasih banyak sudah bergabung dan mengingat tempat saya dulu dan tempat saya yang sekarang, Pak Benyamin. Pak Benyamin. Siap. Iya, tidak apa-apa Bapak. Hasil quick count sudah keluar. Saya ingin tahu tanggapan Pak Benyamin dulu yang minimal hasil quick count angkanya lebih tinggi dari Mbak Sarah yang ada di sampingnya lewat layar. Inilah yang saya pegang hasil resmi dari KPU tentunya ya. Jadi walaupun hasil quick count sudah diumumkan ya alhamdulillah aja sih gitu kan. Dan nanti ke depan saya masih bersabar dan meminta kepada seluruh jajaran saya, partai pengusung dan partai pendukung serta relawan untuk menunggu hasil resmi dari KPU di Kota Tangerang Selatan. Sabarin dulu deh, nggak apa-apa, sebentar kok. Gitu ya Pak, jadi nggak mau jumawa dari sekarang karena baru hasil quick count, begitu Pak Ben? Iyalah, sabarin dulu deh Mbak. Walaupun hasil quick count juga tidak jauh beda biasanya secara teoritis dengan hasil real count, tapi kami akan lebih firm dengan setelah mendengar atau melihat, menyaksikan hasil dari KPU itu sendiri, Mbak. Oke, saya ke Mbak Sarah. Bagaimana Mbak Sarah melihat hasil quick count hari ini, Mbak? Ya, melihat hasil quick count kita tetap menyampaikan kepada semua jaringan relawan maupun juga semua pendukung bahwa apa yang kami lakukan sekarang masih melakukan penghitungan suara real yang dan valid tentunya bersandingan juga dengan data yang ada di KPU. Jadi kami melakukan internal counting dengan hasil yang ada di lapangan maupun juga kita bandingkan dengan apa yang ada di KPU. Tapi kalau misalnya berkaca atau evaluasi, selama ini kan toh memang hasil quick count itu dalam sejarahnya selalu kalau tidak sama persis sangat dekat, jadi hasilnya tidak berbeda jauh dengan hasil real count, Mbak Sarah. Apakah memang ini sesuai prediksi atau karena angkanya tidak cukup untuk memenangkan, jadi memang tidak sesuai target, Mbak Sarah?
Ya tentunya kami berharap dari sebelum-sebelumnya bahwa kami unggul ya, paslon mana yang tidak mau untuk hasilnya nanti unggul. Dan kami masih optimis karena memang di real count yang masuk di kami itu masih ada banyak sekali yang harus kita sisir bersama, karena masih ada banyak yang tempat-tempat di mana kami unggul telak maupun juga Pak Ben unggul telak, tetapi ada juga yang di mana kita unggulnya itu selisihnya hanya 1 suara. Dan Pak Ben juga kalau menang ada juga yang selisihnya hanya 1 suara. Jadi betul-betul kita harus detail dan apapun yang hasil nanti dari KPU, kalau misalkan bisa kita pastikan itu tidak jauh berbeda atau bahkan sama persis dengan data internal kami, apapun hasilnya tentunya kami akan. Oke, dan berarti juga ada ancang-ancang atau ada kemungkinan untuk membawa ini ke sengketa pemilu ke MK kalau memang mengharuskan seperti itu, Mbak Sarah? Belum bisa ditentukan. Semua proses yang kami lihat tadi masih sangat aman dan lancar, tetapi tentunya ada beberapa catatan, tapi kami betul-betul akan melihat dari data yang masuk dan ini belum lengkap, jadi kami belum bisa memberikan kepastian. Oke, saya ingin ke Pak Ben lagi. Pak Ben, yang jelas posisi Pak Ben sebagai petahana, ini harus diakui pasti memang sedikit banyak atau mungkin lebih banyaknya memberikan keuntungan pada Anda dan pasangan kan Pak Ben? Ya memang mungkin begitu Mbak. Udah, kok sedikit banget jawabnya Pak? Ini Udah kirain ada pertanyaan lagi. Ya. Jadi ya, bagaimana? Paling tidak kan. Ya. Paling tidak kan 10 tahun saya dengan Bu Airin sudah banyak dikenal oleh masyarakat Mbak. Dan kemudian juga saya sering hadir di tengah-tengah kegiatan masyarakat. Ya tentunya soal popularitas saya memang sejak awal sudah diketahui dan itu ya hal yang wajar karena saya petahana gitu paling tidak 10 tahun di Kota Baru di Tangerang Selatan, apalagi sebelum itu juga kan saya bertugasnya di Kabupaten Tangerang 20 tahun lebih, hampir 30 tahun. Jadi ya ini mungkin merupakan puncak dari hasil perjalanan karir saya selama 37 tahun dengan di Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan. Oke, ada Mas Toto juga, Mas Yunarto Wijaya di samping saya. Mas Toto, boleh kasih analisa apa yang terjadi di Tangsel hari ini? Sudah bisa diprediksikah hasil quick count yang lembaga Anda keluarkan? Iya, sebetulnya dari survei yang pernah dilakukan memang persaingan yang ketat itu antara 2 pasang ya, antara Muhammad Sarah dengan Benyamin Pilar. Dan saya dari awal selalu mengatakan, mohon maaf, incumbent di sini tidak bisa dikatakan istimewa kalau kita uji dari sisi kepuasan publik. Belum lagi beberapa aspek kontroversial terkait dengan politik dinasti misalnya. Tetapi ketika pasangan yang muncul adalah 3, menjadi sebuah pola. Biasanya incumbent akan diuntungkan karena logika asal bukan incumbent kemudian menjadi terbelah. Dan kalau kita lihat secara matematika secara sederhana kan simpel. Pak Benyamin tidak mendapatkan angka 50%, tetapi tetap menang dikarenakan ada suara yang terbagi antara 2 yang dianggap menjadi penantang dari incumbent. Mungkin itu secara umum. Salah satu incumbent, salah satu penantang Azizah Ruhama. Azizah adalah putri Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ya. Faktor putri anak wakil presiden itu rupanya tidak banyak memberikan kontribusi karena minimal hasil quick count yang mengejar justru malah Sarah. Kalau konteksnya politik patron, 3-tiganya bisa kita lihat sebagai bagian dari politik patron. Ada anaknya Kiai Ma'ruf, ada ponakannya Pak Prabowo, ada bagian dari klan Atut. Jadi ini tidak menjadi hal yang berbeda dengan sendirinya, misalnya dari Mbak Azizah gitu ya. Tetapi faktor mungkin tidak disengaja sebagai sebuah strategi ya dari Pak Benyamin ya, tapi konstelasi politiknya secara tidak langsung menguntungkan incumbent walaupun tidak terlalu istimewa dari sisi kepuasan publik. Oke, Mbak Titi, Anda pemilih Tangerang Selatan, apa harapan Anda nih untuk yang calon yang akan terpilih? Tangerang Selatan itu daerah istimewa ya, karena dia dekat sekali dengan Jakarta, PAD-nya besar, tetapi problemnya juga banyak. Dari mulai problem yang sederhana sampah begitu, lalu kemudian jalan, lalu kemudian layanan kesehatan. Saya berharap kota Tangerang Selatan itu bukan hanya menjadi indah didengar oleh para pihak di luar Tangsel karena punya mall banyak. Lalu perumahan-perumahan elit begitu ya. Karena banyak yang bilang di Tangerang Selatan pemerintah tidur saja itu warganya itu jalan gitu. Karena tadi kita ini menjadi kota yang semua serba ada dan orang-orangnya rata-rata bekerja dan kebanyakan ke ibu kota. Jadi yang diharapkan adalah pemerintah yang akan datang tuh hadir untuk warga. Menyelesaikan persoalan-persoalan tadi dan meninggalkan
kesenjangan terutama ya Mbak ya antara yang di perkampungan padat penduduk dengan yang di perumahan. Jadi kesenjangan itu sebenarnya masih menjadi problem besar di daerah saya di Tangerang Selatan. Saya ingin lempar sekaligus penutup untuk Pak Ben. Bagaimana Pak Ben? Ini tadi warga Anda langsung loh yang tadi bela-belain nyoblos di TPS, walaupun belum tentu nyoblosnya Anda ya Pak Ben. Itu rahasia Mbak Titi tentunya. Iya, iya betul. Ya memang pembangunan itu dinamis ya Mbak ya. Pertambahan penduduk Tangerang Selatan itu luar biasa. Awalnya tahun 2009 yang lalu, ketika pemerintahan baru pertama kali hadir, itu kita hanya 900.000 jiwa, tapi per hari ini 12 tahun 1,7 juta. Dan ke depan kita akan menjadi 3 juta. Jadi memang dinamika pembangunan itu mengikuti pertumbuhan penduduk. Dan pemerintah harus selalu hadir. Bagaimanapun soal kehadiran swasta di Kota Tangerang Selatan juga sedikit banyak itu hasil dari pembangunan kepercayaan publik, terutama para investor ke Kota Tangerang Selatan. Kalau mereka nggak percaya di Kota Tangsel, mereka nggak akan investasi di Tangerang Selatan, dan kami akan terus mensinergikan pembangunan baik dari sektor swasta maupun dari yang harus dilakukan oleh pemerintah kota nanti ke depannya, gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Ben. Saya ingin terakhir ke Mbak Sarah. Mbak Sarah, yang jelas masih ada 1 minggu sampai tanggal 13 kalau saya tidak salah itu akan diumumkan resmi oleh KPU. Apa yang rencananya Anda dan Pak Muhammad akan lakukan sepanjang 1 minggu ke depan ini? Kami terus akan mengawal suara yang sudah masuk. Tentunya sampai saat ini pun juga kami masih melakukan penghitungan suara dengan tim kami internal maupun juga kami akan sandingkan dengan data yang ada di KPU. Kami terus akan mengawal ya sampai titik darah penghabisan terakhir dan kita akan terus semangat. Siapapun yang nanti akan menjadi pemenangnya mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk segala permasalahan yang tadi sudah Mbak Titi sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Sarah, terima kasih Pak Ben. Saya menghargai kehadiran Anda berdua malam ini di Mata Najwa di Trans 7. Tetap di sini, kami kembali. Terima kasih, Mariwara. Tetap di Trans 7. Teman-teman, di Pilkada Kota Surabaya, pasangan Eri Armuji lewat hasil quick count unggul dengan perolehan suara 56,46% dan lawannya pasangan Mahfud Mujiaman mengantongi 43,54% suara. Ini hasil quick count yang kami peroleh dari Carta Politika. Dan sudah bergabung di Mata Najwa calon Wali Kota Surabaya dan wakilnya ada Eri Cahyadi dan juga ada Pak Armuji. Selamat malam Mas Eri, selamat malam Pak Armuji. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya ingin ke Mas Eri dulu. Bagaimana melihat hasil quick count hari ini, Mas? Hasil quick count-nya awal saya langsung ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Mbak Nana. Karena sudah mendapatkan amanah dan buat saya amanah itu berat. Seorang pemimpin harus adil. Itu yang saya langsung mengucapkan innalillahi dan sampai keluar air mata. Karena saya takut betul ketika saya tidak bisa adil dengan rakyat Surabaya nanti. Hasil ini mengejutkan Anda, Mas Eri, atau memang sesungguhnya beberapa hari terakhir Anda sudah agak pede, rasa-rasanya akan menang nih? Saya merasa yakin ketika saya izin ke orang tua saya. Karena awal, kalau saya boleh cerita, terkait dengan rekom pun, keluarnya juga terakhir-terakhir Pak Armuji, keluar terakhir-terakhir. Setelah itu kita jalan, umi saya hanya bilang, ibu saya, ketika saya izin keluar dari pegawai negeri, karena saya pegawai negeri Mbak Nana dulu, saya pensiun saya masih 18 tahun lagi, harus keluar dari pegawai negeri ketika maju calon wali kota, alhamdulillah nggak dapat pensiun. Nah, akhirnya pamit ke ibu saya, umi saya bilang,
jalan aja lah. Kamu lepas jabatanmu, kamu lepas kedudukanmu, kamu jadi orang biasa, kamu bahagiakan masyarakat Surabaya. Itu Umi lebih senang. Karena Umi berpikir nanti kalau sudah meninggal, begitu kata Umi saya, abah saya kan sudah tua, Umi juga sudah tua, beliau bilang ingin makamnya itu terang dengan amal jariah anaknya. Ya, karena Umi saya sudah bilang begitu, saya yakin saya pasti akan jadi wali kota Surabaya. Karena buat saya mulai kecil sampai dewasa saya tidak pernah membantah lisan Umi saya, karena lisan Umi saya buat saya adalah surga saya. Dan ridho Umi saya adalah ridhonya Gusti Allah. Ketika Umi saya bilang, pada waktu tadi pamit, Umi saya bilang, kamu jadi. Saat itulah saya yakin saya 100% insya Allah saya akan jadi. Dan itu yang membuat saya merasa terbebani betul, karena Umi saya pesan, saya hanya pesan, kata Umi saya, bahagiakan masyarakat Surabaya untuk membuat saya bahagia kelak kalau saya di akhirat. Itu Mbak Nana. Mas Eri, selain tentunya doa Umi, selain tentunya dukungan keluarga, kalau dari sisi elektoral, menurut Mas Eri kontribusi kemenangan terbesar pasangan Eri Armuji ini ada di mana? Dari mana? Dari semuanya, dari PDI Perjuangan, juga kami diusung juga ya oleh Partai PSI, juga warga. Kebetulan saya dulu pada waktu jadi PNS, saya pernah menjadi Kepala Dinas Cipta Karya dan menjadi Kepala DKRTH sebelum menjadi Kepala Bapeko. Dan saya memang tidak senang waktu di kantor itu duduk di belakang meja, sehingga saya sering turun ke bawah. Dan saya membuat waktu itu di DKRTH ada namanya Surabaya Smart City. Saya adakan lomba untuk penggantinya apa itu ya, rumah kebersihan dulu ya. Kita gantikan untuk rumah kebersihan, yang ternyata alhamdulillah pada waktu saya jadi calon wali kota saya turun, Surabaya Smart City itu tetap berjalan dan warga semakin hebat. Ada yang membentuk taman toga, ada yang membentuk bank sampah lebih dari yang kita harapkan, sehingga saya banyak kenal ke masyarakat. Kalau saya siapa yang membuat ketingkatan, semuanya yang membuat meningkatnya kami dengan Pak Armuji dipercaya warga Surabaya. Mas Eri, tapi seberapa besar misalnya faktor Ibu Risma, mentor Anda yang juga memperjuangkan agar Anda dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Jadi kira-kira ini kemenangan Bu Risma atau kemenangan Eri ya? Kalau saya kemenangan Bu Risma dan Eri. Bu Risma itu, saya punya dua ibu dalam kehidupan saya. Ibu ideologi saya itu adalah Bu Risma. Karena saya masuk dari pegawai negeri tahun 2001, masuk pertama kali sampai dengan saya Kepala Bapeko, saya selalu dibimbing beliaunya. Bahkan saya masih ingat tahun 2001 sampai 2005, saya menjadi anak buah beliau langsung. Kami kalau sudah Jumat Sabtu Minggu, Mbak Nana nggak pernah pulang. Selalu nginep di kantor. Kalau pulang malam, insya Allah pulang jam 3, jam setengah 4. Saya masih ingat betul orang berangkat ke masjid, saya pulang ke rumah. Itu yang diajarkan Bu Risma kepada saya. Beliau adalah ibu ideologi saya. Kedua adalah ibu kandung saya yang melahirkan saya. Beliau adalah dua wanita terhebat dalam hidup saya. Sebagai seorang wanita memang, kalau saya bilang doanya doa mustajabah Mbak Nana. Karena itu surga di telapak kakinya wanita. Wanita itu makhluk paling mulia buat saya. Saya sangat setuju dengan poin itu Mas Eri, bahwa kami memang paling mulia. Saya ingin ke Pak Armuji. Pak Armuji, udah sempat ngobrol atau sempat berbicara langsung dengan lawan Anda hari ini, Mahfud Mujiaman? Belum sempat. Belum sempat menyapa di telepon atau belum sempat ada komunikasi sama sekali? Belum ada komunikasi, ya nanti kita akan komunikasi lah. Jadi ini kan masih quick count, jadi kita tidak tergesa-gesa dalam menyampaikan segala sesuatunya, kita juga jaga perasaan seseorang. Pak Armuji, sudah membayangkan belum nanti dinamikanya bagaimana? Karena kan wali kota Anda nih lebih muda nih, 43 tahun begitu ya. Sementara Anda kan juga sudah politikus senior lah begitu di Surabaya. Kira-kira hubungannya akan seperti apa ya? Kira-kira saingan nggak ya nanti ini berdua? Pecah kongsi nggak di tengah jalan? Banyak kejadian tuh pecah kongsi tengah jalan. Enggak lah, ini kan Surabaya ini pilkada rasa pilpres. Pak Eri ini kayak Pak Jokowi pada saat nyalonkan pilpres pertama kali. Ini kok belum apa-apa udah bawa-bawa pilpres toh Pak Armuji, ini bahaya ini. Enggak lah, enggak. Saya juga sudah 5 periode jadi anggota DPR. Jadi kalau mau jabatan sudah kita lepas lah. Kami berdua ini mundur, Pak.
Saya mundur dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Erik juga mundur dari pegawai negeri sipil. Tentunya kalau misalnya nggak jadi ya kita itu kelungkang-kelungkung berdua gitu lah. Ya Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tentunya sudah ada garis tangan tentunya ya. Kita berdua bisa melakukan suatu komunikasi yang baik. Jadi ini adalah pasangan milenial dan kolonial, Mbak. Rasa Pilpresnya disampaikan. Kenapa kok rasa Pilpres, Pak? Kalau saya kan kolonial. Saya sudah 55 tahun, Mbak. Jadi untuk membangun Surabaya, artinya kalau Pak Erik muda, kita yang tua ini, kita sinergi. Oh, yang tadi rasa Pilpres katanya kenapa? Apa Mas Erik mau menambahkan? Apa maksudnya pilkada rasa Pilpres itu? Kalau Pak Armuji selalu menyampaikan pilkada rasa Pilpres, karena Pak Jokowi pada waktu maju masih muda, didampingi oleh Pak Yusuf Kalla. Saya masih muda didampingi oleh Pak Armuji. Jadi insya Allah ini kalau yang muda dan yang tua ini berkolaborasi, itu insya Allah Indonesia bisa hebat seperti Pak Jokowi, saya Surabaya bisa jadi hebat juga insya Allah. Oke, baik insya Allah. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Selamat atas hasil quick count-nya. Kita masih akan tunggu bagaimana nanti hasil terakhir dari KPU. Tapi untuk sementara selamat. Dan boleh saya titip salam khusus untuk Umi, Mas Eri? Mudah-mudahan lagi. Insya Allah, Mbak Nana. Kalau lagi nonton malam ini, saya titip salam untuk uminya Mas Eri. Saya dada-dada untuk uminya Mas Eri. Terima kasih. Insya Allah beliau nonton, Mbak Nana. Asik ditonton di Mata Najwa di Trans 7. Tetap di sini, kami akan kembali setelah pariwara. Setelah ini kita akan berbincang dengan kandidat yang melawan anak presiden. Kita akan bergabung dengan Solo. Ada yang berani lawan anak presiden. Walaupun hasil quick count-nya kalah, seperti apa kira-kira? Kita akan jawab setelah pariwara. Teman-teman, sesuai prediksi, Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara versi hitung cepat di Pilkada Surakarta dengan 87,15%, terpaut jauh dengan kompetitornya Bagio FX Suparjo yang mengantongi suara 12,85%. Data ini adalah data dari Carta Politika. Sementara kalau kita lihat Pilkada Kota Medan, pasangan Bobi Aulia unggul dengan 55,23% dan lawannya Ahyar Salman memperoleh 44,77% versi hitung cepat yang juga kami peroleh dari lembaga Carta Politika. Sudah bergabung dengan Mata Najwa, calon wali kota Surakarta Bagio Wahyono dan calon wakil wali kota Medan Salman Al-Farisi. Selamat malam Pak Bagio, selamat malam Pak Salman. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Nana. Baik, saya ke Pak Bagio dulu yang di Solo. Pak Bagio, bagaimana tanggapannya hasil hitung cepat, Pak? Jauh sekali, Pak. 87 sama 12,85%. Bagaimana, Pak Bagio? Ya, ini masih menunggu terus juga. Ini belum final, Mbak. Artinya kan data-data yang kita peroleh ini masih terus kita akomodir. Ini masih ada masukan-masukan dan nanti mungkin besok itu lebih jelas lagi. Sambil menunggu di kecamatan, Mbak. Jadi Pak Bagio masih berharap atau masih ada rasa-rasa mungkin saja angkanya akan berbalik begitu sampai sejauh itu walaupun terpautnya jauh sekali? Enggak, permasalahan bukan masalah itu. Untuk penambahan berapa yang kita dapat, berapa persen yang kita dapat. Karena untuk evaluasi berikutnya nanti, Mbak. Berikutnya dalam arti apakah memang ada rencana tertentu setelah hasil KPU ini tuntas atau seperti apa maksudnya? Berikutnya dalam arti apa, Pak? Berikutnya kan kita kan nanti membawa aspirasi dari masyarakat, ya nanti otomatis kita akan mengawal pemerintahan dari Mas Gibran dan Pak Teguh ini, sebagaimana kita juga dititipi tentang aspirasi dari masyarakat yang perlu kita sampaikan kepada Mas Gibran dan Pak Teguh untuk nanti betul-betul masyarakat itu yang menitipkan kita itu betul-betul juga terayomi oleh Mas Gibran dan Pak Teguh untuk keadilan di dalam masyarakat Kota Solo ini, Pak. Oke, jadi suara-suara atau yang memilih Pak Bagio diharapkan nanti tetap juga diayomi oleh Mas Gibran kalau memang betul Mas Gibran yang memenangkan pemilihan wali kota, begitu maksudnya ya Pak?
Ya jelas, Mbak. Ya bagaimana juga karena nanti saya juga membawa jeritan masyarakat bawah ini yang ditelepon kepada saya, andai kata nanti saya terpilih ya ternyata kan ini saya sampaikan kepada Mas Gibran dan Pak Teguh karena kita akan mengawal terus sampai purnanya Mas Gibran nanti memimpin di Kota Solo. Kita tetap akan mengawal dan mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan dari Mas Gibran. Oke, Pak Bagio, pengalamannya sejauh ini ikut pilkada bagaimana Pak? Kapok nggak ikut politik Pak? Ini pendidikan yang luar biasa untuk masyarakat Kota Solo di arus bawah termasuk tikus pitihan atau baris karena ini untuk mungkin nanti 2024 kita akan ketemu lagi ya. Jadi ini betul-betul ini pendidikan yang luar biasa karena ini memang banyak celah-celah yang memang saat ini kita tahu di mana tentang hal-hal yang sedikit agak risaukan dari tim Bajo ini, Mbak. Ya, tadi ada Pak Bagio 2024 maksudnya ketemu di mana, Pak? Ya, paling enggak nanti PD dan masyarakat koalisi rakyat ini barangkali nanti ada pemilihan lagi kan kita bisa ikut kontestasi lagi. Oh, jadi belum kapok ya, Pak? Pak Bagio habis uang banyak nggak, Pak, selama pilkada ini? Ya, kalau di dalam ini ormas tikus pitihan atau baris atau Panji Hati ini ya bagaimana menjahit kok mengeluarkan dana banyak. Kita nggak punya dana, Mbak. Ini gotong royong seluruh Indonesia tikus piti. Mestinya nggak Mbak Najwa harus ke Solo, tahu lah nanti bagaimana jeripaya perjuangan masyarakat Kota Solo dan tikus pitihan atau baris yang menyumbang untuk masalah pemikiran, tenaga dan uang untuk Bajo menjadi wali kota ini. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Salman kalau begitu yang ada di Medan. Pak Salman, bagaimana tanggapan hasil hitung cepat, Pak? Ini sejumlah lembaga survei menempatkan lawan Anda, Bobi Nasution, sebagai pemenang, Pak, di Kota Medan. Tanggapan Anda? Ya, kami sebenarnya sedang melakukan hitungan real count ya, di Partai Keadilan Sejahtera karena saya calon dari kader Partai Keadilan Sejahtera di Kota Medan sebagai wakil Bang Ahyar Nasution. Jadi sudah terkumpul suara atau real count yang kami kumpulkan sendiri di bank data kami itu sudah mencapai hampir 50%, dan memang kondisinya fluktuatif, kadang-kadang Ahyar Salman unggul, kadang-kadang juga Bobi Aulia juga unggul. Jadi kami belum bisa memastikan keadaan yang sebenarnya, nanti kami menunggu kira-kira seperti apa akhir daripada real count itu sendiri. Kemudian menanggapi quick count, ini kan dengan metodologi sampel ya. Jadi tentunya kalau seandainya itu yang terjadi, sebetulnya kan kondisi pemilihan di Kota Medan ini betul-betul menjadi sorotan nasional dan bahkan internasional karena Ahyar Salman berani lawan menantu presiden ya. Nah, jadi kita melihat dari 1.600.000 pemilih, 1.600.000 pemilih itu yang memilih tidak sampai 50%. Jadi kalaupun seandainya Bang Bobi Aulia mendapatkan 55% misalkan ya, itu yang terjadi, itu artinya mayoritas penduduk Kota Medan tidak memilih beliau. Jadi ini menjadi satu kekuatan politik sendiri ya di Kota Medan, sehingga ini menjadi branding nanti ke depan kalau seandainya itu. Tapi kami tetap akan menunggu hasil akhir daripada real count, baik itu yang kami kumpulkan sendiri maupun yang disahkan oleh KPU Kota Medan. Baik, Pak Salman Al-Farisi dan kemudian Pak Bagio, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih, Mbak Najwa. Kami akan kembali, setelah ini kita akan bicara, saya akan tanya ke Mbak Titi dan Mas Toto. Yang jelas dua orang tadi adalah orang-orang yang berani melawan keluarga presiden. Ya. Hasilnya kita lihat apakah memang itu faktor terbesarnya karena mereka melawan keluarga presiden atau ada faktor-faktor yang lain. Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.
Juara pilkada era corona, tadi kita berbincang dengan dua orang yang berani melawan keluarga presiden. Yang jelas hasil quick count yang menang adalah di kota Solo putra presiden dan di kota Medan menantu presiden. Bagaimana menganalisa apa yang terjadi di Solo dan Medan berdasarkan hasil quick count hari ini, Mbak Titi? Dan nampaknya kita tidak perlu terkejut ya, karena kalau dari sisi dukungan partai politik juga kan dari sisi jumlah mayoritas. Kalau misalnya mesin partai betul-betul diilustrasikan bekerja, melakukan segala aktivitas pemenangan, maka kemudian hasil itu saya terus terang tidak terkejut sama sekali ya Mbak Nana. Nanti mungkin lebih dalam Mas Toto akan bisa menganalisis. Tapi dinamikanya Anda lihat pilkadanya memang sudah bisa diprediksi hasilnya seperti sangat itu? bisa diprediksi, datar-datar saja. Dan kalau kita lihat dari proses debat juga sudah kita bisa perhatikan. Dan bagaimana misalnya mobilisasi tokoh-tokoh nasional untuk melakukan kerja-kerja pemenangan di kota Medan. Itu kan terlihat sekali bahwa seolah-olah kemenangan itu sebagai sesuatu yang mutlak begitu ya. Sehingga mobilisasi tokoh nasional untuk melakukan kerja-kerja kampanye. Lalu kalau Solo ya saya kira ya kita sudah sama-sama tahu lah ya bagaimana kemudian kompetitor sebagai calon alternatif yang hadir belakangan. Tapi juga menyisakan problem lain begitu terkait dengan kejelasan konsepsi, visi, misi, gagasan dan program. Jadi bagi saya ya pilkada ini sekedar melegitimasi dari kerja-kerja yang memang sudah dari awal ya kita sudah bisa tahu hasilnya seperti apa yang direfleksikan dari quick count. Mas Toto, analisa Anda yang jelas kalau tadi Pak Bagio dapat 13%, itu lumayan kan? Lumayan sekali, tapi yang harus jadi catatan ini bukan tentang Solo dan Medan saja. Catatan paling penting adalah orang melihat ini dalam konteks nasional, Jokowi harus menerima risiko bahwa kejadian di Solo dengan Medan, menang dan kalah, Jokowi sudah memposisikan diri menjadi politisi biasa yang mengulang pola yang dibuat oleh para politisi-politisi yang dikritik juga. Politik dinasti itu paling mudah dikritik, itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara Solo dan Medan, ya Solo ya tidak bisa, sudah bisa ditebak tidak ada keanehan, walaupun Pak Bagio berhasil loh meruntuhkan ambisi Gibran mengalahkan ayahnya, itu jelas tidak mencapai 90%. Tetapi Pak Jokowi periode kedua 90,2%. Dan sempat ada target dari Gibran untuk dapat perolehan lebih dari 92%. Nah, tantangan Gibran sebetulnya kan bukan kampanye. Tantangan Gibran ketika dia jadi wali kota, sorotan itu akan lebih besar lagi. Belum lagi ketika ayahnya tidak menjadi seorang presiden. Saya ingin sebelum masuk ke yang lain, apa kira-kira dampaknya ini terhadap posisi Presiden Jokowi sekarang ketika ada dua anaknya yang menjadi pemimpin daerah? Kalau dalam konteks hubungan tata negara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebetulnya tidak terlalu besar ya, karena ini bukan daerah selevel provinsi juga atau Jakarta begitu. Dari segi persepsi politiknya? Nah, itu yang akan terus menjadi embel-embel tadi. Yang saya lihat akan menjadi tato permanen buat Jokowi adalah dia akan lihat sebagai politisi biasa. Terobosan-terobosan yang selama ini diperlihatkan oleh beliau sebagai kelas menengah yang masuk politik tanpa embel-embel elit partai akan sulit untuk ditunjukkan kembali. Orang akan melihat dia dengan embel-embel politik dinasti tadi. Medan sedikit menjadi catatan sepertinya mengulang kembali bagaimana politik yang saya harus katakan keburukan politik ini seringkali terjadi di Medan. Dari kasus korupsi, partisipasi pemilih paling rendah. Lalu kemudian sekarang masyarakat dipaksa disuguhkan oleh bagian dari kekuasaan nasional melawan incumbent yang juga disurvei tidak baik. Bahkan naik hanya karena wali kotanya masuk penjara. Ini yang menurut saya menyedihkan. Sepertinya Medan masih perlu waktu lebih banyak lagi melakukan transformasi besar. Oke, Mbak Titi, yang jelas pilkada ini pilkada paling mahal, pilkada paling rumit dalam sejarah Republik ini berdiri. Apakah akan sepadan ya? Dan juga paling berisiko. Saya terus terang melihat pengorbanan tenaga, biaya, pikiran, segala energi sebenarnya kurang sepadan. Karena kenapa? Problem klasiknya masih muncul. Padahal selalu dijanjikan ini pilkada bersejarah di tengah situasi pandemi, maka akan melahirkan pemimpin transformatif yang membawa keluar daerah, keluar dari masa krisis. Tapi ternyata calonnya kan serupa dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita ingin menghadirkan perubahan besar di tengah situasi pandemi, tapi hulunya itu masih persoalan klasik gitu. Antara output yang diharapkan dengan input, terutama dari siapa yang disorong untuk ikut berkompetisi itu nggak ada perubahan gitu Mbak Nana. Kalau kita petakan misalnya dari siapa kandidat-kandidat daerah, ini kan kita hanya menyoroti daerah-daerah yang memang menjadi sorotan. Karena tadi politik nasional turun ke daerah.
tetapi mayoritas persoalan politik kekerabatan itu masih ada. Dominasi misalnya partai politik yang memborong dukungan. Jangan lupa Mas Toto, 25 daerah calon tunggal dan hampir semuanya menang. 100%. Berarti kan ada problem. Karena kenapa? Masyarakat minim informasi karena faktor pandemi. Dan kampanye pun sangat tidak ada terobosan yang bisa memberikan edukasi kepada publik. Oke, Mas Toto singkat silakan. Iya, ini kan analisnya manfaat mudarat aja gitu ya. Manfaatnya jelas tadi Mbak Titi udah mengatakan tidak ada yang didapatkan hal-hal baru. Bahkan jujur money politik lebih menggila. Anggaran yang digunakan atas nama pandemi juga bercampur dengan kegiatan politik dan banyak faktor lain. Jadi ketika manfaatnya sulit didapatkan, balik lagi. Pemerintah pastikan apa yang sudah terjadi itu tidak membawa mudarat. Mudarat apa sih yang paling kita takutkan sekarang? Masalah korban dari pandemi. Jadi lakukan testing, tracing sehingga kemudian bisa berakibat positif. Oke, kita akan lihat dalam 2 minggu ke depan. Apakah memang yang kita khawatirkan bersama itu akan jadi kenyataan atau tidak. Tapi yang jelas, juara pilkada era corona, yang juara adalah petugas. Petugas dan masyarakat yang tetap mau datang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi selamat untuk para petugas dan masyarakat yang betul-betul peduli kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Terima kasih Mas Toto. Terima kasih. Mbak Titi, terima kasih. Mbak Nana. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Sehat terus teman-teman. Assalamualaikum. Politik pada akhirnya niscaya selalu jadi panglima. Kalkulasi yang lain mesti minggir oleh perkara kuasa. Formalisme demokrasi rupanya melampaui pandemi. Sirkulasi politik adalah siklus yang takkan terhenti. Ketika virus sedang ganas-ganasnya memburu, sukar mencerna dan memilah program yang bermutu. Demokrasi kita agaknya kian menjauh dari substansi. Yang penting para pemimpin terpilih lewat jalur yang resmi. Bahkan walau membahayakan keselamatan halayak, panggung elit-elit politik harus tetap berdiri tegak. Buktinya kasus-kasus korupsi tetap saja meledak walau jutaan orang sedang bertahan hidup dengan sesak. Semoga seluruh pemenang bisa menyadari mandat mereka datang dari situasi yang tak terperi. Siapa tahu ada banyak pemenang yang benar-benar amanah. Selebihnya, kebanyakan rakyat mungkin hanya bisa pasrah. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu. Menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal terjadi.